I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. Neste dia em que Portugal reconhece o Estado da Palestina e em que reafirma a sua vontade de fortalecer as profundas e antigas relações de amizade do povo português com o povo israelita. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel boleh seenaknya melakukan hal apapun yang mereka inginkan, termasuk melakukan serangan demi serangan ke wilayah Palestina. Toh apa yang mereka lakukan tak memiliki dampak buruk bagi kaum Zionis tersebut. Namun kini, dunia mulai sadar dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Banyak negara mulai melakukan protes besar-besaran sebagai tindakan untuk melakukan pembelaan kepada Palestina, sekaligus mengutuk semua yang dilakukan Israel selama ini. Terbaru, tak hanya negara, UEFA yang merupakan federasi sepak bola Eropa juga mulai bergerak dan memberikan tindakan tegas kepada Israel. Itu dilakukan UEFA karena mereka terus mendapatkan desakan dari para anggota yang lain. Melihat hal ini, posisi Israel semakin terpojok dan biasanya membuat mereka langsung mencari bantuan. Masalahnya, negara yang mereka harapkan untuk memberikan bantuan diprediksi tak akan memberikan bantuan sama sekali. Negara yang dimaksud adalah Amerika. Lantas mengapa Amerika tak mau membantu Israel? Berikut ini adalah ulasannya. Don't speak creative life. She said we will finish them by smirking on. Don't speak inevitable, inevitability. Everything is alright. Ya, dalam satu pekan terakhir, tekanan benar-benar dirasakan oleh Israel, terutama di bidang sepak bola. Tekanan ini berawal dari ungkapan Perdana Menteri Spanyol yang akan melakukan boikot Piala Dunia jika Israel ikut serta. Dan berdasarkan potongan artikel di atas, Qatar menjadi negara terbaru yang memberikan tekanan kepada Israel. Kali ini negara Timur Tengah itu melobi UEFA untuk segera mengeluarkan Israel dari kompetisi sepak bola Eropa. Hal ini berlaku entah bagi timnas mereka maupun klub yang saat ini masih mengikuti beberapa ajang di Eropa. Driver, 'cause Cruella is high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries. The balls in your court as we speak. Sejatinya, sebelum Spanyol dan Qatar mengeluarkan pernyataan tersebut, aksi lebih frontal dilakukan oleh timnas Italia saat mereka bermain melawan Israel di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Italia berhasil menang dengan skor 5-4. Selain meraih kemenangan, para pemain Italia juga mampu membuat para pemain Israel emosi. Emosi itu mereka luapkan setelah pertandingan selesai. Tak ingin melihat anak asuhnya menjadi amukan dari para pemain Israel, Gattuso langsung datang dan melakukan serangan balik kepada para pemain Israel. Dengan apa yang terjadi saat ini, tampaknya hampir semua negara semakin benci kepada Israel. Tak hanya negara-negara di Asia, nyatanya negara-negara Eropa juga sudah sangat benci kepada kaum Zionis tersebut. Kini bagi Israel, dunia seakan sudah terbalik. Bahkan negara yang dulunya mendukung mereka malah berkhianat dan berubah menjadi pendukung Palestina. Inggris dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina. Saat Spanyol dan Qatar terus menyuarakan agar Israel diusir dari UEFA, hal berbeda ditunjukkan oleh Inggris dan Portugal. Meski berbeda, tujuannya tetap sama, yakni sama-sama memberikan dukungan kepada Palestina. Misalnya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer. Dengan tegas, Inggris mengakui status negara Palestina. Sebuah hal yang pastinya membuat Israel semakin panas. Karena salah satu negara paling berpengaruh di dunia sudah memberikan pembelaan kepada Palestina.
I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. We recognised the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. Hal sama juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Portugal, yakni Paulo Rangel. Dalam sebuah pertemuan di New York, Amerika, Rangel menjadi perwakilan Portugal untuk mengakui Palestina sebagai negara. Dirinya juga mengutuk aksi genosida yang terus dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Baginya, aksi tersebut adalah aksi yang harus segera dihentikan. Neste dia em que Portugal reconhece o Estado da Palestina e em que reafirma a sua vontade de fortalecer as profundas e antigas relações de amizade do povo português com o povo israelita e as renovadas e auspiciosas relações de amizade com o povo palestiniano, exortamos do fundo dos nossos corações a que cessem todas as hostilidades, a que se dê uma oportunidade ao restabelecimento da plena ajuda humanitária, a que se abra uma fresta de luz para a paz. Eropa bersatu boikot Israel demi lancarnya Piala Dunia. Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negeri Portugal, hal ini sama saja mendukung atas aksi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Spanyol. Aksinya adalah memboikot Piala Dunia jika Israel ikut. Jika tiga negara itu melakukan boikot, maka yang bakal mengalami kerugian adalah FIFA. Karena tiga negara tadi memiliki banyak pemain bintang dan diunggulkan untuk meraih gelar juara. Jadi FIFA pastinya tak akan membiarkan Inggris, Spanyol hingga Portugal absen di Piala Dunia cuma gara-gara Israel. Maka dari itu, Federasi Sepak Bola Dunia tersebut akan mencari jalan tengah sebagai solusinya. Soal jalan tengah yang saat ini coba dicari oleh FIFA, mereka tak usah khawatir karena lagian peluang Israel untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil. Mereka kini masih berada di peringkat ketiga dan tertinggal 6 poin dari Norwegia yang berada di puncak klasemen. Dengan pertandingan yang cuma menyisakan 3 laga saja, maka tampaknya akan sangat berat bagi Israel untuk menggusur posisi Norwegia. Belum lagi mereka harus kembali menghadapi hadangan dari timnas Italia. Dengan begini, tampaknya semua negara di Eropa kompak dan tak akan membiarkan Israel lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Trump dan Amerika gak mau membantu Israel. Kini satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Israel adalah meminta bantuan kepada Amerika. Hal yang sudah biasa mereka lakukan saat berkonflik dengan negara-negara lain seperti Iran, Yaman, hingga negara yang pernah berperang dengan Israel. Tapi untuk saat ini, Amerika tampaknya tak akan memberikan bantuan kepada Israel. Terlebih hal ini menyangkut sepak bola, yakni Piala Dunia. Alasan mengapa Amerika nggak mau memberikan bantuan adalah karena negeri Paman Sam tersebut akan menjadi tuan rumahnya. Jadi bayangkan saja jika Amerika membantu Israel atas boikot yang dilakukan oleh negara Eropa, maka yang rugi malahan Amerika. Karena apa yang mereka siapkan untuk menjadi tuan rumah menjadi kacau. Amerika pastinya akan lebih memilih membiarkan Israel terkena masalah ketimbang melihat negara-negara besar memboikot Piala Dunia. Sebelum mendengar berita soal Israel, Amerika juga tengah dipusingkan dengan kebijakan imigrasi dari Donald Trump. Jadi ada beberapa negara yang di blacklist oleh Trump untuk tidak boleh datang ke Amerika. Salah satunya adalah Iran. Jadi jika Iran lolos ke babak perempat final, kemungkinan besar pertandingannya akan digelar di luar Amerika, entah itu Kanada maupun Meksiko.
Soal kebijakan itu sendiri, hal ini menuai reaksi dari beberapa organisasi, di mana organisasi tersebut berharap kepada FIFA untuk mau memberikan bantuan guna mengatasi kebijakan dari Donald Trump tersebut. Kami menyerukan kepada FIFA untuk menggunakan pengaruhnya guna mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak dasar jutaan pengunjung dan penggemar asing yang berusaha masuk ke AS untuk menghadiri turnamen, dan hak-hak konstitusional banyak imigran yang sudah tinggal, bekerja, dan memberikan kontribusi yang berarti di kota-kota yang terpilih jadi tuan rumah, tulis Amnesty International soal tuntutan mereka. Jadi itulah cerita saat negara-negara Eropa akan bersatu dan kompak untuk memboikot Israel dari panggung sepak bola dunia.